Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur, memanjatkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pada siang yang barokah ini insyaallah kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kita renungkan langkah kita tadi ke sini dengan segala rutinitas dan kesibukan yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berada di dalamnya sebelum kita melaksanakan sholat, itu betapa besar rahmat Allah bagi kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tadi sebelum sholat masih rapat, masih ada telepon yang penting, masih dalam kondisi sibuk dengan pekerjaannya, deadline dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya pribadi pernah melihat, mungkin saking pusingnya ya di kerjaan, keluar dari kantor menuju masjid, tapi kalau masih sempat merokok, misalkan merokok dulu, mungkin saking pusingnya. Ini bukan dalam konteks boleh atau tidaknya merokok, tapi ketika sudah azan dikumandangkan, cepat-cepat dimatikan rokok, kemudian dia berwudu. Dan mungkin masih banyak lagi cerita yang lain ketika kita datang ke masjid ini menunaikan panggilan Allah. Tapi saya ingat salah satu perkataan dari seorang ulama besar. Beliau mengatakan, mahma kanatil ahwal. Jadi betapa besarnya rahmat Allah bagi kita semua dengan segala kondisi. Sebelum sholat seperti itu kondisinya, bahkan ketika sholat mungkin kita masih kemana-mana pikiran kita, tapi Allah masih tetap merahmati kita dengan penunaian ibadah ini. Itu kesyukuran yang luar biasa. Kalau Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamul mar'u, jika seseorang itu tahu apa yang akan dia dapatkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, la atauhuma walau habwan. Kalau dia mengetahui pahala besarnya anugerah Allah buat dia nanti, maka dia akan mendatangi 2 sholat subuh itu dengan merangkak. Dalam keadaan apapun dia akan datang dan menunaikan sholat itu. Untuk sholat yang lain, untuk perintah Allah yang lain, untuk kewajiban yang lain, kalau kita melihat betapa besar anugerah Allah, betapa besar pahala, betapa besar kasih sayang Allah pada kita saat itu, kan yang menggerakkan kita ini bukan diri kita, tapi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu betapa besarnya, mungkin kita akan gak berhenti, mungkin kita menangis. Saking besarnya, apapun kondisi kita. Mungkin ketika kita sholat masih banyak pikiran, masih banyak kemana-mana, tapi kita tetap melaksanakan sholat itu. Makanya guru saya pernah tanya, guru saya pribadi itu mengatakan, hidup kita itu bagaikan proses menuangkan air putih ke dalam gelas. Barangkali gelas kita itu udah penuh dengan air yang keruh, tapi ada proses di situ. Kita proses menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ubudiyah kita sebagai seorang hamba, menunaikan kewajiban kita, mungkin lebih tepatnya kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Prosesnya kita menuangkan air murni ke dalam air bersih. Maka itu butuh proses. Ketika kita tuangkan, gak akan langsung itu air menjadi putih, menjadi bening. Tapi lama-kelamaan ketika terus kita tuangkan, maka akan bening air di dalam gelas itu walaupun tadinya keruh. Makanya guru saya bilang, khusyuk nggak khusyuk sholat.
khusyuk nggak khusyuk baca Al-Quran, khusyuk nggak khusyuk baca sholawat kepada Nabi SAW, khusyuk nggak khusyuk lakukan kegiatan yang Allah mudahkan kepada kita masing-masing. Ada orang dimudahkan sholat, ada orang dimudahkan bangun malam, ada orang dimudahkan puasa. Ya, mertua saya, bapak-bapak, itu orang yang dimudahkan oleh Allah berpuasa sampai umur udah hampir 60 tahun. Itu berapa tahun terakhir ini selalu puasa Daud malah. Kecuali beliau ketika masuk rumah sakit itu baru enggak. Sampai sekarang. Ya. Kalau saya ngelihat diri saya pribadi, saya bukan orang yang Allah kuatkan di puasa itu. Saya mungkin ibadah saya yang lain. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, pasti Allah tuh menempatkan kita pada tempat yang tepat untuk masing-masing kita. Mungkin ada di antara kita orang yang empatinya luar biasa. Ketika melihat kesusahan orang, dia langsung bantu berapapun. Apalagi sekarang bapak-bapak, kita kadang-kadang untuk melihat satu kesusahan orang itu nggak harus datang ke tempat rumah-rumah orang yang kurang mampu misalkan, atau ke panti asuhan anak yatim. Terkadang bapak-bapak, bahkan mungkin sering bapak-bapak kalau scrolling YouTube aja terkadang akan ada keluar iklan untuk kita membantu orang yang nggak tahu di mana tempatnya. Mungkin juga bukan di Pulau Jawa ini, mungkin di Sulawesi atau di Kalimantan atau di Sumatera. Jadi ada kemudahan kita untuk berbuat baik. Bahkan di media sosial yang selama ini mungkin lebih banyak buruknya. Tapi terkadang kalau ada kebutuhan, mungkin kita melihat kajian atau apa segala macam, terkadang di situ kita bisa beramal baik tanpa kita harus datang ke tempat. Dan pintu-pintu yang lain, Setiap orang tuh punya pintu masing-masing. Maka kembali kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan bagaimana Allah mudahkan kita untuk beribadah pada siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sekali, dua kali, tiga kali kita merasakan khusyuknya kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuknya kita sujud, ruku. Apalagi kalau kita dengarkan bagaimana kalau iblis, syaitan melihat kita sujud itu menangis. Itu ada hadisnya. Ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh iblis, kan iblis nggak tahu kita khusyuk atau nggak khusyuk, iblis nggak tahu. Yang iblis tahu ya kita sujud. Ketika iblis melihat kita sujud, tuh iblis tuh menangis. Kenapa? Karena dia menyesal. Dulu Allah suruh sujud, dia nggak mau sujud. Tapi sekarang dia melihat umatnya Nabi Muhammad SAW bersujud 5 kali minimal dalam sehari. 5 waktu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya, dan Allah berkahi kehidupan Bapak Ibu dan kita semua yang hadir di sini insyaallah taala. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesempatan melanjutkan tadabbur kita terhadap ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek yang biasa kita baca saat kita melaksanakan sholat dan umumnya dihafal oleh kaum muslimin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke surat Al-Asr. Ini surat yang pendek juga, ya, 3 ayat. Salah satu dari surat-surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Karena yang lain juga ada yang 3 ayat seperti Al-Kautsar juga 3 ayat, An-Nasr juga 3 ayat, tapi ini Al-Asr. Ya. Ini surat yang insya Allah semua yang hadir di sini hafal. Insya Allah taala bapak-bapak dan ibu-ibu hafal semuanya. Ya, tapi kita ingin mentadaburi, ya, apa kandungan dari surat yang kita baca tersebut, surat pendek itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengawalinya dengan sumpah terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Asr. Itu pemaknaannya di dalam tafsir itu ada ulama yang mengatakan asar itu waktu asar, waktu sore, ada yang mengatakan waktu secara umum, tapi yang lebih dikuatkan biasanya oleh para mufassirin itu adalah demi masa, yaitu waktu secara umum.
yang ada 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Nah, itu waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, di ayat yang selanjutnya itu tidak memakai kalimat innalladzina amanu atau tidak memakai kalimat innan nas, manusia, atau tidak memakai kalimat inna bani adam, sesungguhnya anak Adam, tidak memakai kalimat innal insa wal jinna, tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat innal insan. Kalau kita renungkan, kenapa Allah di sini pakai kalimat insan? Kenapa bukan pakai kalimat yang lain? Karena kan padanannya banyak. Allah dalam Al-Quran terkadang memanggil kita dengan insan, terkadang memanggil kita dengan ins, terkadang memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu dan lain sebagainya. Tapi di sini Allah menggunakan kata insan. Kenapa? Karena insan itu di dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya adalah dari kata nasiya, yaitu lupa. Dari kata nasiya. Dan korelasinya dengan ayat pertama, ternyata memang kita lupa dengan waktu. Banyak kita itu lupa dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya, kenapa? Dari makna tadi pertama, karena orang banyak melupakan waktu itu. Banyak kita melupakan waktu. Ya. Di sini ada beberapa karakteristik waktu di dalam Islam yang digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW, dan dari perkataan-perkataan para ulama. Yang pertama, waktu itu cepat berlalu. Itu di dalam Al-Quran disebutkan di surat Yunus bahwa orang-orang yang sudah wafat itu mereka mengadu kepada Allah dan mereka mengadu kepada berbicara dengan diri mereka sendiri bahwa perjalanan hidup mereka di dunia itu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu mereka sudah pindah alam. Dan Allah mengabarkan ini, memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita juga pasti akan merasakan itu. Jangan jauh-jauh kita wafat dulu, meninggal dulu. Ketika kita di dunia pun kita juga sudah merasakan itu. Saya udah usia 36. Rasa-rasanya belum lama saya masih kuliah, masih aliyah, masih sanawiyah. Taunya sekarang sudah punya anak saya juga. Gak berasa, padahal anak saya kayaknya baru kemarin lahir, sekarang sudah besar. Bapak-bapak mungkin kayaknya 5 tahun yang lalu belum beruban, sekarang udah tumbuh ubannya. Ya, kita masing-masing melihat perubahan-perubahan yang kita lihat di diri kita, orang-orang terdekat kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Sangat cepat berlalu. Itu salah satu karakteristik waktu. Apalagi Nabi SAW juga sudah mengingatkan kita, akhir zaman itu waktu itu berasa sangat cepat. Kemarin perasaan saya baru ngisi, ini udah ngisi lagi. Udah sebulan yang lalu, ini udah ngisi lagi. Rasanya belum lama. Ya, apalagi ini adalah akhir zaman. Itu yang pertama, waktu itu cepat berlalu. Kemudian karakter yang kedua, dalam Islam waktu itu tidak bisa kembali. Dan ini mungkin bukan hanya Islam, ya, agama yang lain pun juga ini umum, ya, umum dipahami oleh manusia. Siapapun akan merasakan ini. Apa yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Mau kita jungkir balik, mau kita apapun yang kita lakukan, waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup di hari ini, di waktu ini,
maka itu adalah salah satu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menebus kekurangan yang pernah kita lakukan sebelumnya, dosa, kelalaian dan lain sebagainya. Selama kita masih menghirup nafas, Allah masih kasih kita nafas, maka itu kita masih bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki keburukan-keburukan kita yang lama, diganti dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Apalagi Bapak-bapak mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi itu pernah bersabda, "Man kana mu'afan fi jasadihi." Barang siapa yang dia pada saat itu sehat, lahirnya sehat, badannya sehat, aminan fi sirbi, tidak ada ancaman ketakutan, dia tidak berada di tempat konflik, di daerah konflik, aman, dia mau kemana aja aman. Wajadaku tayaumi, dan dia menemukan makanan pada saat itu untuk dia makan dan anak istrinya makan. Faka'an nama hizat lahud dunia, itu seakan-akan dia sudah diberikan dunia ini. Ya, karena yang kita rasakan ya itu. Bapak-bapak sekalian mungkin punya tabungan sekian digit misalkan. Kan saat ini kita nggak benar-benar merasakan itu. Itu ada di tabungan memang, di rekening ada. Tapi yang kita rasakan apa? Apa yang kita makan, apa yang bisa kita makan, apa yang kita pakai. Ya, itu yang kita rasakan saat ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yuhibbu minal abdi idza akala al-aklah fahamidallah alaih wa idza syariba syurbah fahamidallah alaih. Sungguh Allah itu sangat mencintai seorang hamba. Bayangkan Bapak-bapak, Allah itu sangat mencintai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Idza akala al-aklah, ketika dia menyuap satu suap dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dia minum satu teguk dia ucapkan alhamdulillah. Bayangkan, kita dengan modal air seteguk aja kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Modal kita cuma makan satu suap saja, satu sendok nih, kita nggak punya satu piring, kita punya satu sendok nasi dengan lauk, kita suapkan ke mulut kita, kita ucapkan alhamdulillah, Allah sangat mencintai hamba ini. Benar. Itu hadis Nabi SAW. Nabi itu 2 kali menekankan, Innallaha la yuhibbu. Dalam hadis itu dikatakan. Jadi itu karakteristik yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu tidak bisa kembali. Tapi ketika Allah masih berikan kita kesempatan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri waktu, mensyukuri saat ini yang Allah berikan. Gak usah kita pikir-pikir setahun lagi mau apa, 5 tahun lagi mau apa. Mungkin ada waktunya kita merencanakan itu, tapi jangan sampai sehari itu kita berpikir bagaimana ke depan, kita lupa mensyukuri apa yang kita sedang terima, kita sedang nikmati. Konteksnya juga pada siang ini kita Allah beri nikmat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, duduk berdoa, merenung, sujud, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan amal ibadah kita, Allah sempurnakan seluruh pekerjaan kita. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, karakteristik waktu dalam Islam, waktu itu adalah modal berharga seseorang, modal utama kita. Kalau kita sudah tidak punya waktu lagi, Allah tarik ruh kita dari badan kita, maka kita sudah tidak punya modal lagi. Ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita masih punya amal-amal jariah yang kita sudah tanam di mana-mana. Mudah-mudahan yang itu akan menjadi tambahan pahala, padahal kita sudah tidak bisa beramal. Jadi waktu itu adalah modal berharga kita. Waktu itu adalah modal berharga kita. Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita Islam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Itu modal luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian karakter yang keempat, waktu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk mengelolanya dengan bijak. Nanti ada di poin yang ketujuh. Kemudian yang kelima, waktu itu ada dimensi spiritual. Ya, terkadang kita sebagai manusia, apalagi kita yang hidup di zaman segala canggih, apapun yang kita mau tahu itu ada, gampang sekarang tinggal klik. Kita mau lihat apa aja tuh ada. Beda dengan orang dulu. Beda dengan orang dulu. Kayak saya dulu waktu saya masih di pesantren, ketika saya mau minta uang ke orang tua mesti kirim wesel dulu. Zamannya masih wesel, tahun 2000-an itu. Kalau sekarang telepon, transfer, kita terima. Kita nggak pegang tunai pun kita bisa ambil duitnya. Saking gampangnya sekarang. Itu dari sisi uang. Dari sisi pengetahuan, kita mau apa aja juga sekarang Allah mudahkan. Tapi terkadang segala kemudahan, kita bisa menyerap ilmu, kita bisa transaksi dan lain sebagainya dengan mudah. Terkadang kita lupa dimensi spiritual karena kita terlalu mendalam dalam dimensi zahir. Dimensi alam nyata ini terlalu menyibukkan kita sehingga kita lupa bahwa waktu itu ada dimensi spiritualnya. Maka di sini kita dituntut sebenarnya setiap apapun yang kita lakukan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bahwa waktu yang berlalu dalam setiap hari kita lalui dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mulai dengan bismillah. Itu minimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu berangkat dari rumah ke kantor baca bismillah. Kita naik kendaraan baca bismillah. Walaupun nanti pada akhirnya kita lupa juga dengan Allah, tapi kita sudah memulai itu dengan bismillah. Mudah-mudahan Allah jaga. Kita keluar rumah baca bismillah, naik kendaraan kita baca bismillah. Masuk ke kantor, nyalakan lampu, nyalakan laptop, kita baca bismillah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan. Itu dimensi spiritual. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menjalani setiap aktivitas, baik itu bentuknya duniawi ataupun ukhrawi, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dibiarkan sendirian. Ya. Ada salah satu zikir yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mendawamkan zikir ini di waktu pagi dan di waktu petang. Bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, selalu meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Saya punya amanah banyak yang saya telantarkan misalkan. Saya punya anak istri, terkadang saya tidak memaksimalkan pendidikan untuk mereka misalkan. Saya punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi saya lalaikan, saya hiraukan misalkan. Itu semua kan membuat hidup kita banyak kurangnya. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki segala sisi kehidupan saya. Ya, karena nggak ada bapak ibu, nggak ada orang yang sempurna dalam hidup itu, nggak ada. Kalau orang merasa sempurna itu pasti salah, walaupun dia ibadahnya luar biasa. Karena apapun yang kita lakukan pasti kita meminta kepada Allah taufik dan pertolongan. Tanpa itu, tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita menyelesaikan segala aktivitas kita. Jadi ini dimensi spiritual. Kita jadikan semua kegiatan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, nah ini pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Ini masyhur sekali di kalangan orang Arab. Saya pun juga dulu waktu di pesantren menghafalkan, ini ada peribahasa di dalam bahasa Arab.
al-waktu kas-saifi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memenggal atau kamu tidak melawan pedang itu, maka pedang itu akan memenggalmu. Jadi di sini maksudnya ketika waktu berlalu tanpa suatu kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita atau untuk orang di sekitar kita, maka itu akan berbahaya untuk kita. Paling tidak untuk diri kita pribadi. Mungkin kita isi waktu kita dengan zikir, kita isi antara waktu pekerjaan kita, antara waktu istirahat kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu kita itu diberkahi. Kemudian yang terakhir, karakteristik waktu dalam Islam itu bahwa waktu itu memiliki tugasnya masing-masing. Apa maksudnya tugas itu? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran di surat Jumu'ah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah ditunaikan sholat, jika telah selesai sholat ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah kasih porsi di mana waktu kita itu ada, waktu kita tuh hanya untuk duduk, bersimpuh, sujud, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada waktunya. Karena Allah nggak minta 24 jam kita untuk sholat. Ya, kita cuma diminta sholat wajib itu 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ada waktu-waktu kita sebagai seorang manusia, kebutuhan lahiriah kita, kebutuhan orang-orang yang kita tanggung, anak istri di rumah dan lain sebagainya. Ada waktu kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan Allah memang bolehkan. Bahkan Allah suruh, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah di atas muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang offside. Waktu yang harusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih gunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ini pun juga butuh proses. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita banyak beristighfar, kita minta kepada Allah agar Allah beri petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau sudah sampai masanya, Bapak-bapak, ada seorang ulama besar dulu, Al-Fudail bin Iyad. Beliau itu guru dari ulama-ulama juga. Beliau itu pernah berkata, jika sudah datang waktu malam, maka itu adalah waktunya aku dengan rohku. Kalau sudah terbenam matahari, itu sudah waktunya aku dengan rohku, sudah tidak lagi diganggu oleh dunia. Tapi itu sampai ke level itu, ya kita butuh beberapa step, bahkan mungkin panjang perjalanan kita bisa sampai ke situ. Tapi ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW, kita manage waktu kita sedikit demi sedikit. Yang selama ini misal kita bangun lewat dari waktu subuh misalkan, kita coba bangun pas azan. Kan perubahan itu sedikit demi sedikit, gak bisa kita langsung. Ada orang misalkan baru hijrah, tiba-tiba dia harus bisa langsung sholat tahajud tiap malam. Mungkin ada, dan pasti ada, tapi umumnya butuh proses. Saya tuh pernah sama guru saya itu, ya maksudnya saya dianjurkan untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, satu amalan misalkan. Terus suatu saat saya nggak bisa melaksanakan itu, ya saya curhat. Yang biasanya saya gampang bangun, ternyata saya nggak bisa bangun. Bangun udah subuh. Saya disuruh sholat misalnya, saya disuruh mendawamkan sholat bangun malam sebelum subuh. Saya curhat, beberapa hari saya nggak bisa bangun. Bangunnya pas udah azan baru bangun. Kadang udah komat, terkadang baru kebangun misalnya.
Guru saya bilang gini, Bapak, ketika Allah bangunkan subuh itu udah luar biasa. Allah bangunkan kita subuh itu luar biasa. Ya, terkadang kita itu ketika beramal butuh guru yang mendampingi kita saat kita merasa kalau kita nggak bisa melakukan, kan terkadang kita merasa begitu. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita biasa bisa melakukannya dengan mudah. Suatu ketika Allah cabut nikmat itu, ternyata kita nggak bisa melakukannya. Itu kita butuh terkadang curhat ke seorang ustadz atau guru yang biasa kita menimba ilmu kepada beliau, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang menenangkan hati. Karena kalau enggak Bapak-bapak, terkadang kita karena sudah biasa, terkadang kita merasa mampu sendiri. Itu yang terkadang Allah ingin kita itu merasa selama ini itu bukan kita loh yang membangunkan kita, itu bukan kita pribadi, karena memang Allah bangunkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, terkadang kita butuh mencari hikmahnya apa di balik itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah memporsikan waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, murni, nggak bisa diganggu. Seperti kita ketika melaksanakan sholat, hablum minallah, kita cuman kepada Allah saja. Kita nggak mau dipuji manusia, nggak mau dengan sholat itu karena sholat kita pengen gaji kita naik atau jabatan kita naik, karena sholat kita enggak, karena Allah saja. Makanya dipisahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menghamba, beribadah, dan kepadamu kami minta pertolongan. Itu sebenarnya sudah isyarat dari Allah. Ibadah itu gak ada kaitannya, jangan sampai ada kaitannya dengan dunia. Kalau kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita tuh karena kita membutuhkan ibadah itu sebagai bukti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita membahas tentang Al-Fatihah. Ya, ini beberapa karakteristik waktu di dalam agama kita. Kemudian di sini ada dua keutamaan dan pesan dari surat Al-Asr ini. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan, kemudian kita mengamalkan apa pesan dari surat Al-Asr ini kepada kita semua. Di ayat yang pertama yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa manusia demi masa, Allah bersumpah demi waktu, manusia itu berada dalam kerugian karena dia banyak lupa dengan waktu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali siapa? Berarti kecuali ini orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengecualian ini ketika kita melihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, kita mendengarkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, ini juga dinukil dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan dinukil oleh para ulama, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata tentang surat ini, tentang surat Al-Asr. Beliau berkata, jika saja tidak diturunkan surat dari Al-Quran kecuali hanya surat ini, sungguh surat ini telah mencukupi. Kenapa? Lawasi'atuhum. Kenapa? Karena surat ini mencakup seluruh ilmu di dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita turunkan ilmu dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3. Ini yang besar-besarnya. Akidah itu rukun iman. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kutub, kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sejarah atau kisah. Bahkan ulama mengatakan Al-Quran itu 2/3-nya adalah sejarah orang-orang terdahulu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, tentang nabi-nabi, tentang orang-orang soleh, tentang orang-orang yang
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya ahkam. Ya, makanya ada ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Ya, hukum-hukum ini kaitannya dengan fikih, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, ya, dengan haji, dengan amal-amal kebajikan yang nilainya untuk diri kita sendiri atau nilainya untuk orang lain. Ya ini ilmu di dalam Al-Quran ini kembalinya tiga-tiganya kembali kepada tauhid, kembali kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan ifradullah bil ibadah, hanya mengesahkan Allah ketika seseorang beribadah. Ya, tapi kadang-kadang mentadabburi ayat Al-Quran ini kadang memang hati kita yang belum siap. Mungkin karena kerak dosa, kerak-kerak keinginan dunia itu masih meliputi hati kita sehingga kita tidak benar-benar mampu merenungkan, mentadabburi, mengamalkan ayat Al-Quran ini. Makanya cuma bisa kita baca. Ini untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita sehingga kita bisa merasakan. Sebelum kita mengamalkan, kita baca, kita renungkan, kita tadabburi, terkadang kita bisa meneteskan air mata, kita bisa merasakan nikmatnya saat kita membaca Al-Quran itu. Bapak ibu, saya itu punya kenalan temannya mertua saya dekat rumah. Itu beliau, saya itu sampai iri. Beliau itu kalau setiap baca Al-Quran nangis. Itu saya aja yang sudah dari pesantren baca Quran nggak pernah kayak begitu. Maksudnya nggak begitu-begitunya banget. Ya karena mungkin beliau dengan Al-Quran itu Allah sudah buka hijabnya. Hatinya sudah saking mungkin Allah jaga hatinya. Ketika dia mendengarkan Allah, kita tidak memaksumkan beliau. Namanya manusia pasti berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hatinya. Ketika dia baca, terus anak tanya, antum apa yang antum bayangkan kalau antum baca? Dia bilang, ketika anak baca seakan-akan Allah ngomong sama saya. Itu aja alasannya. Itu mungkin saking Allah Subhanahu wa taala sudah buka hijab itu. Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan hati beliau. Jadi ya, ketika kita tidak bisa mentadabburi, kalau sahabat yang dulu biasa menangis baca Quran itu kan Abu Bakar. Ya. Nah, makanya Nabi SAW ketika digantikan oleh Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang mengatakan Abu Bakar itu banyak nangisnya kalau baca Al-Quran. Ya saking halusnya hati beliau. Ya bukan berarti sahabat yang lain enggak, tapi ada orang itu yang memang yaitu pintunya Allah buka di situ. Jadi Imam Syafi'i mengatakan surat ini kalau kita tadabburi ini sudah mencakup yang kita butuhkan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini tafsir. Dalam tafsir Munir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu yang wajib dijadikan sebagai kesibukan berupa iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu kita jadikan kesibukan kita, walaupun bentuknya misalkan aktivitas nilainya duniawi misalkan dengan bekerja dan lain sebagainya, tapi itu bisa kita jadikan, kita bisa landaskan pekerjaan itu dengan iman, dan kita bisa jadikan itu amal soleh karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang kembali untuk dirinya sendiri. Itu namanya hablum minallah. Ketika dia menjaga keterhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan zikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, maka itu ada di penggalan hablum minallah. Ya. Dia beramal, nilainya menjaga hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan perbuatan saling menasihati. Selanjutnya ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia saling mengingatkan, dia saling berwasiat untuk kebenaran dan saling berwasiat untuk kesabaran.
atau kesabaran di atas kebenaran itu. Nah, dan ini adalah hablum minan nas. Ini adalah hablum minan nas. Jadi ayat itu mencakup apa-apa yang seorang hamba itu bisa dia lakukan dan itu kembali ke dirinya sendiri, atau yang dia lakukan dan itu untuk orang lain, ya, dengan berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran menghadapi hidup ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat untuk pribadi ana sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi segala aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga menyempurnakan segala aktivitas kita, segala amal ibadah kita, menjadikan kita hamba yang beruntung. Jadikan kita hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Menjadikan kita hamba yang nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.